Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah kasih banyak sekali kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga Allah pertemukan kita di sini dalam majelis salat Isya, salat tarawih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ina, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan dapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi kultum ini dengan tema mendidik anak secara islami. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik putra-putri kita dengan pendidikan yang sangat baik tentunya, seperti yang Rasulullah contohkan kepada putra-putri beliau dengan penuh rasa kasih sayang, penuh kesabaran, tidak membentak. Ya, tidak membentak, tapi saya membentak. Tidak membentak, tapi penuh rasa kasih sayang, ya, dan tegas dalam ajaran agama Islamnya. Lantas apa yang kita harus berikan kepada anak-anak kita? Yang pertama, ajarkan ketauhidan. Ketauhidan atau ilmu tentang ketuhanan. Ini menjadi basic atau dasar umat Islam untuk bergerak, sebagai dasarnya itu. Jadi anak-anak kita kenalkan Allah kepada anak-anak kita dengan sifat-sifat Allah seperti apa, ya. Latih anak-anak kita yang masih kecil dengan kalimat la ilaha illallah secara terus-menerus, sehingga akan mudah jadi familiar dengan kata-kata itu, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat pun kata-kata itu akan melekat. Karena mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Mudah-mudahan itu akan melekat pada anak-anak kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ajarkan ilmu agama. Apa itu agama di sini? Salat, puasa, ngaji, gitu ya. Dan jangan menunggu anak sampai dewasa untuk kita memberikan agama pada mereka. Justru pada waktu masih kecil, mereka masih balita, tanamkan mereka ajaran Islam, karena belum tersentuh, terkontaminasi dengan gadget, dengan TV, sinetron. Justru tanamkan dengan pengertian-pengertian cara sholat, ya, kemudian cara membaca Al-Quran. Ajarkan juga dengan doa-doa keseharian, doa mau makan, mau tidur, dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa tertanam. Kemudian yang ketiga, ajarkan cara berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW mengajarkan cara berbakti kepada orang tua, kepada anak-anaknya, karena seperti kita ketahui, hal ini sangat penting, mengingat durhaka kepada orang itu adalah dosa besar. Balasannya itu nggak usah nunggu sampai hari kiamat atau di akhirat nanti. Biasanya orang yang durhaka kepada orang tuanya itu balasannya itu cepat, langsung di dunia ini. Maka ketika kita masih punya orang tua, taatilah beliau, hormatilah beliau, sayangilah beliau, ya. Insya Allah anak-anak kita pun akan mengikuti apa yang kita contohkan. Selanjutnya, yang keempat, ajarkan tentang disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan peduli kepada orang lain. Tadi siang kita dengar khutbah yang disampaikan Ustadz Mulyana tentang disiplin. Contohnya adalah puasa. Kapan kita berhenti, kita stop untuk minum, makan, dan kapan kita mulai berbuka, itu adalah contoh disiplin. Contoh kejujuran juga sama. Kalau kita nggak jujur, kumur 3 kali, taunya yang dikeluarin cuma 2.
yang satu kemana? Lah itu nggak jujur tentunya. Tentunya yang itu sebagai contoh. Nah, kalau saya melihat di sini rasa disiplin, tanggung jawab, praktek-praktek ini saya lihat ada di beberapa negara maju seperti Jepang. Mereka sekolahkan anak di playgroup, di TK. Mereka nggak target harus bisa membaca atau menghitung, tapi justru diajarkan cara tanggung jawab, membuang sampah, tidak boleh sembarangan, berjalan juga sesuai dengan aturan. Mereka disiplin. Tapi sayangnya ketika mereka dewasa memenuhi masalah karena dasarnya nggak diajarkan tentang agama Islam, tentang ketauhidan, mentok, stres, bunuh diri. Itu yang terjadi di negara-negara seperti Jepang. Mudah-mudahan kita terjauh dari situ karena kita memang ajarannya adalah ajaran agama Islam. Yang kelima, berikanlah pendidikan yang layak. Sebisa mungkin kita sebagai umat Islam berikanlah didikan formal mereka, anak-anak kita, dengan sekolah yang berbasis agama Islam. Syukur bahagia bisa di pondok pesantren, karena pondok pesantren sekarang jauh dari label yang dulu dipakai buat anak-anak nakal ditaruh di sana ya. Justru sekarang pesantren berbasis internasional dengan bilingual, bahasa Inggris, bahasa Arab, sehingga secara kompetisi mereka sudah lebih maju dari zaman yang dahulu. Atau setidaknya kalau nggak mampu untuk menyekolahkan di sana atau memang punya target mungkin biasa aja lah di negeri aja, nggak apa-apa, tapi titipkan kepada para ustadz ya atau ustazah atau mungkin di sini TPQ Al-Fajar. Kalau udah dewasa, ikutkah ke Prima di sini? Di sini ada remaja Islam yang punya aktivitas kebanyak mondar-mandir di masjid. Mereka ikut kegiatan di DKM. Selanjutnya, ajarkan untuk nih khususnya untuk perempuan ya, ajari cara berpakaian untuk aurat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Asma binti Abi Bakar menemui Rasulullah SAW dengan pakaian yang pendek. Lantas Rasulullah memalingkan wajahnya dan beliau bilang kepada Asma, Asma, bila wanita telah balik tidak boleh memperlihatkan ini dan ini. Artinya seluruh tubuhnya ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Ini lebih kepada perempuan. Namun yang laki-laki pun demikian, diajarkan tentang aurat. Sehingga kalau dididik dari kecil, lama-lama gede itu keluar tanpa menutup auratnya itu akan jadi sesuatu yang malu. Kemudian yang terakhir untuk yang perempuan, yang laki-laki biasakan tanamkan kepemimpinan ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, An-Nisa ayat 34. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, bukan sebaliknya, wanita adalah pemimpin laki-laki. Maka tanamkan jiwa itu kepada anak-anak kita dengan kita kasih contoh. Sebagai bapak di rumah, tanamkan, lihatkan dengan rasa jujur ya, kemudian tegas ya sebagai rumah tangga, kepala rumah tangga. Kemudian yang ibu-ibu juga mencontohkan bagaimana cara menutup auratnya tadi. Lantas apa lagi? Ceritakan kisah-kisah tentang para rasul, para nabi, tentang kebaikan-kebaikan beliau, apa yang harus dicontoh. Saya pikir itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.